Ya, polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda dalam pemilihan, tapi jangan membawa pembelahan, ya, perpecahan bangsa. Itu saya kira yang dan ya, kenapa? Ya, tentu saja pemilu harus dilakukan dengan jujur adil, ya, semuanya sehingga tidak timbul masalah. Gelombang petisi dan pernyataan sikap tentang kondisi pemerintahan dan negara jelang pemilu terus bergulir. Kali ini Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang bergerak dan mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah saat ini. Guru besar, profesor, dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap sebagian akademisi terhadap kondisi bangsa yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Terlebih menjelang pemilu, ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini. Poin-poin tersebut merupakan keresahan yang dirasakan menjelang pemilu. Di antaranya, mengimbau pemerintah pusat, daerah, serta TNI Polri netral dalam pemilu. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai norma dan etika. 3. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jujur. Saudara, satu persatu institusi perguruan tinggi menyuarakan kritikan mereka pada Presiden Joko Widodo. Mereka menyampaikan keprihatinan dan mengkritik lembaga eksekutif yang dinilai melanggar norma dalam pelaksanaan pemilu 2024. Gedung Pancasila Universitas Sumatera Utara USU di Medan menjadi tempat berkumpulnya para guru besar bersama dosen, alumni, dan mahasiswa. Mereka menyampaikan keresahan terkait dugaan rusaknya nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Para guru besar meminta agar Presiden Joko Widodo mampu bersikap netral. Sikap netral ini juga disampaikan kepada KPU, Bawaslu, serta TNI Polri untuk bekerja profesional. Katakan berhasil mereka Pak Jokowi kan, namun belakangan karena dari sisi pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah tercabik-cabik begitu. Dia selaku kepala negara tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Ini yang menjadi sorotan dari dunia kampus sekarang ini kan begitu. Ini yang harus kita eliminir sehingga kita kembali ke kita, yakni Undang-Undang 45. Sivitas Akademika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS menggelar aksi peduli negeri. Dalam aksinya ini, puluhan guru besar dan mahasiswa menyampaikan aspirasinya terkait pemilu jujur dan adil, serta menjaga integritas dan etika berbangsa. Aksi yang digelar di Plaza Dr. Angka ITS kemarin dihadiri 41 guru besar dan mahasiswa. Keluarga besar ITS Peduli Negeri menginginkan pemilu berjalan jujur dan adil, tidak ada keberpihakan pemerintah pada kelompok atau paslon tertentu. Ya intinya itu, jadi kita ingin pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dan itu tidak ada keberpihakan gitu ya dari pemerintah kepada kelompok atau partai tertentu. Sejumlah guru besar, dosen, dan perwakilan mahasiswa Institut Teknologi Bandung juga menggelar deklarasi akademik menuntut pemimpin netral dalam pemilu 2024. 9 poin tuntutan dilayangkan untuk mencegah kemunduran demokrasi berbangsa dan bernegara. Deklarasi dilakukan di Selasar Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jawa Barat. Poin keprihatinan diantaranya menyebut bahwa ketidaknetralan pemimpin serta sejumlah pihak belakangan ini menjadi puncak ketidakberadaban demokrasi di Indonesia saat ini. Keterpercayaan, kemudian juga integritas dan sebagainya. Makanya kita mengadakan deklarasi itu karena khawatir ya bahwa pemilu nanti itu menjadi pemilu yang berkebalikan dengan pemilu yang berkeadaban, menjadi pemilu yang tidak berkeadaban, yaitu pemilu yang curang, pemilu yang tidak didasari oleh keterbukaan, pemilu yang didasari oleh akal-akalan dan sebagainya. Itu adalah kekhawatiran kita.
Gelombang kritik kepada Presiden Jokowi juga telah disuarakan berbagai kampus lain di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait maraknya kampus-kampus dan para akademisi mengkritik Presiden Joko Widodo yang banyak melakukan manuver politik jelang pemilu 2024. Menurut Ma'ruf, gerakan kampus dan para akademisi itu harus jadi perhatian bagi pemerintah. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan. Ya, jadi sehingga sudah bisa kita atasi ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir di Kompas Siang, diantaranya informasi dari mancanegara. Markas besar Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina di kota Jabalia dihancurkan setelah pasukan Israel menggerebek fasilitas tersebut. Perusakan ini terjadi pada Desember 2023, namun rekaman kerusakannya baru dirilis pada Senin kemarin. Yang juga jadi sorotan, saudara, polisi hari ini melakukan ekshumasi atau membongkar makam anak selebritas Tamara Tiasmara yang meninggal dunia diduga tenggelam. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali dengan informasi ini. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Informasi dari mancanegara, badai ekstrim menyebabkan curah hujan mencapai rekor tertinggi di beberapa bagian di Los Angeles, Amerika Serikat. Hal ini membuat permukiman penduduk terendam banjir lumpur dengan beberapa batu-batu besar yang ikut terbawa dari lereng bukit ke jalanan utama. Banjir lumpur juga menimbulkan bahaya besar bagi populasi tunawisma yang besar di Los Angeles. Ditambah, pemerintah harus memutus aliran listrik bagi lebih dari 1 juta penduduk. Badai tersebut adalah badai kedua yang dipicu oleh sungai atmosferik yang melanda negara bagian tertentu dalam kurun waktu beberapa hari. Sekitar 1,4 juta orang di wilayah Los Angeles termasuk Hollywood Hills dan Beverly Hills berada dalam peringatan banjir bandang. Menurut layanan cuaca nasional, ancaman banjir bandang dan tanah longsor yang mungkin terjadi masuk dalam situasi yang sangat berbahaya. Yang juga jadi sorotan, Saudara, kebakaran hutan yang melanda daerah terpencil dekat Bariloche, sebuah tempat wisata di Patagonia, Argentina Utara, terekam di sebuah jembatan layang pada hari Senin waktu setempat. Api dengan cepat menyebar ke hutan yang telah berusia berabad-abad, di mana hutan ini merupakan bagian dari beragam ekosistem di Taman Nasional setempat. Daerah yang terbakar hanya dapat diakses dengan melewati danau dan memakan waktu 3 hingga 4 hari untuk tiba di sana, sehingga membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Pihak berwenang Taman Nasional mengatakan 32 petugas pemadam kebakaran dan juga kru logistik dikirim untuk memadamkan api dengan dibantu sebuah perahu serta helikopter. Perakiraan cuaca memprediksi akan terjadi angin kencang selama seminggu yang dapat menyebabkan meluasnya api di hutan ini. Markas besar masyarakat Bulan Sabit Merah di Palestina di kota Jabalia dihancurkan setelah pasukan Israel menggerebek fasilitas tersebut. Perusakan ini terjadi pada Desember 2023, namun rekaman kerusakannya baru dirilis pada Senin kemarin oleh Markas Besar Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina. Dampak dari serangan Israel ini membuat gedung hancur dan ambulans rusak. Serangan dari Israel ke Gaza telah meratakan sebagian besar wilayah tersebut, menyebabkan 85 penduduknya mengungsi dan menyebabkan 1/4 penduduknya mengalami kelaparan. Sedangkan truk bantuan kemanusiaan kesulitan mencapai wilayah utara akibat terkepung pertempuran. Saudara, militer Israel merilis serangan darat dan udara yang dilakukan pada Senin waktu setempat di Gaza Tengah. Mereka mengklaim mengejar kelompok Hamas yang beraksi di jalur Gaza bagian tengah. Pertempuran pun berlanjut di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Militer Israel merilis serangan darat dan udara yang dilakukan pada Senin waktu setempat di Gaza Tengah. Militer Israel tengah mengejar kelompok Hamas yang berjumlah 5 orang dan beraksi di jalur Gaza bagian tengah. Kelompok Hamas diidentifikasi beroperasi dekat dengan militer Israel sebelum akhirnya dihantam dengan rudal Israel. Pertempuran juga berlanjut di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Sebelumnya, pasukan Israel terus menembaki warga Gaza yang sedang dalam perjalanan mengungsi ke arah Rafah. Pasukan Israel menyerang menggunakan drone yang menghantam sebuah mobil milik pengungsi. Salah satu pengungsi menyebut sebuah mobil tiba-tiba meledak setelah satu unit drone yang diketahui milik Israel melintasi lokasi. Militer Israel juga menunjukkan aktivitas bergerilya ke gedung-gedung pusat pendidikan dan juga fasilitas lainnya di Gaza yang sudah tidak berpenghuni. Militer Israel menembaki beberapa lokasi yang disinyalir menjadi markas kelompok Hamas. Israel mengklaim aksi ini dilakukan untuk mencegah Hamas membangun kembali sel-sel kecilnya. Sementara itu di Italia, 18 anak Palestina dibawa untuk menerima perawatan medis secara intensif. Ke-18 anak Palestina ini tiba di pelabuhan La Spezia dengan menumpang kapal Angkatan Laut Italia. Para pasien ini akan dirawat di Rumah Sakit Bologna di Florence, di Genoa, dan di Roma. 18 anak Palestina ini merupakan kelompok kedua setelah sebelumnya 10 anak Palestina lain juga tiba di Italia untuk menerima perawatan medis.
Beberapa anak mengalami luka parah hingga tak dapat berjalan. Staf medis dari Qatar juga ikut dalam operasi ini untuk membantu menjadi penerjemah dan mediasi budaya. Pemerintah Italia punya rencana untuk menampung 100 anak Palestina di rumah sakit Italia dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Si è conclusa positivamente la seconda parte, mi auguro ce ne possono essere anche una terza e una quarta, di una operazione che punta ad ospitare nel nostro paese 100 bambini palestinesi feriti che possono essere accolti negli ospedali pediatrici del nostro paese. E grazie al lavoro di questa nave ospedale sono stati curati tanti civili. Akhir pekan, warga Israel kembali berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut pemerintah membebaskan anggota keluarganya yang masih disandra kelompok Hamas. Seorang pejabat senior kelompok Hamas menyatakan segera merespons tawaran Israel termasuk perpanjangan jeda pertempuran di Gaza dengan pertukaran tahanan antara Israel dan Palestina. Hamas menyandra sekitar 250 orang dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah itu, Israel menyerang Gaza. Selain menewaskan warga Palestina, Israel juga menahan sejumlah warga Palestina. Saudara, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang, peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan 62 kereta api jarak jauh. Informasi ini akan hadir sesaat lagi. Kompas Siang segera kembali. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju.
Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Polisi memeriksa selebritas Tamara Tiasmara, ibu dari anak yang diduga meninggal karena tenggelam. Orang tua korban melapor kepada polisi karena menyaksikan penyebab kematian korban. Pasalnya, korban merupakan murid sekolah renang dan pandai berenang. Apalagi ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Artis Tamara Tiasmara diperiksa penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada Senin 5 Februari terkait kasus kematian anaknya yang diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tamara diperiksa sebagai saksi selama 6 jam dan dicecar 15 pertanyaan. Kuasa hukum Tamara mengatakan, selain menjelaskan kronologi kematian anaknya, kliennya juga memberikan beberapa barang bukti, yakni pakaian dan sendal yang digunakan sang anak saat kejadian. Selain Tamara, polisi juga memeriksa sopir yang mengantar anak Tamara ke lokasi kejadian. Sudah diperiksa, dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak penyidik. Kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah diperiksa juga. Tadi juga klien kami memang sudah memberikan juga ada beberapa bukti-bukti, ada baju dan juga ada sendalnya. Pekan lalu, Angger Dimas, ayah korban yang juga mantan suami Tamara, mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencabut surat penolakan otopsi. Ayah korban juga meminta polisi menyelidiki penyebab kematian korban dan melakukan otopsi. Ayah korban menduga anaknya meninggal tidak wajar karena sang anak adalah murid sekolah renang dan pandai berenang. Terlebih, ditemukan beberapa kejanggalan pada jenazah sang anak, seperti luka di bagian lengan. Jadi hari ini untuk memudahkan proses penyelidikan, saya ingin mencabut surat penolakan otopsi gitu. Alasan kuatnya apa Bang untuk mencabut penolakan otopsi dan akan dilakukannya otopsi? Jadi kalau misalnya masih ada surat itu sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi. Gitu, yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa sebenarnya. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya, Mas ya. Minta keadilan dan apa ya? Diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Pasca meninggalnya korban, polisi telah memeriksa 5 orang saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Rekaman CCTV juga sudah disita untuk diperiksa. Saksi 5, sudah 5 yang kita lakukan pemeriksaan. Alat-alat bukti kita sedang memohonkan nanti untuk kegiatan kedokteran forensik ya, rumah sakit Polri. Nah, nanti perkembangannya lebih lanjut nanti saya undang teman-teman media. Sebelumnya, anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andanti Khalif atau Dante, yang masih berusia 6 tahun meninggal, diduga akibat tenggelam saat berenang di kolam renang umum di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Korban telah dimakamkan, tetapi kini polisi akan melakukan ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meluapnya Sungai Tuntang mengakibatkan tanggul jalan beton putus, bagian hanyut terbawa longsor. Putusnya jalan beton di jalur nasional di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah membuat personel Polantas Polres Grobogan mengalihkan jalur. Hujan deras yang terjadi pada Senin malam membuat air Sungai Tuntang meluap, menggenangi akses jalan utama Grobogan menuju Semarang pada Selasa pagi. Akibatnya jalur utama 2 arah tersebut lumpuh total. Kondisi tersebut diperparah dengan longsornya jalan beton akibat tergerus arus luapan Sungai Tuntang. Saat ini jalur menuju ke arah Grobogan sementara dialihkan ke arah Demak. Petugas juga mengimbau untuk pengguna jalan memutar balik karena kondisi jalan membahayakan. Jadi hujan
semalaman yang mengakibatkan Sungai Tuntang meluap ke tepi jalan untuk debit air tadi pagi sampai setengah meter sampai 1 meter. Kondisi jalur terputus ini karena apa, Dan? Untuk kondisi jalur terputus karena ditutup sementara karena ada erosi atau gerusan dari jalan yang mengalami longsor. Ya. Terus untuk jalur sekarang kondisi sementara seperti apa? Kondisi sementara jalur diarahkan ke jalur Demak untuk rekayasa lalu lintas. Kami sudah koordinasi dengan Kasat Lantas Polres Demak. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan 62 kereta api jarak jauh. Libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyediakan sebanyak 62 kereta api jarak jauh dengan total tempat duduk hampir 139.000 kursi. 77.000 kursi diantaranya telah terjual seiring tingginya animo masyarakat menggunakan kereta api. Pengoperasian kereta api tambahan baru akan dilakukan pada periode 8 hingga 11 Februari untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Untuk antisipasi libur panjang akhir pekan, menyediakan 62 kereta api jarak jauh. 62 kereta api jarak jauh tersebut ialah 61 kereta api jarak jauh reguler dan 1 kereta api jarak jauh tambahan. Pada periode tersebut, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan tempat duduk sebanyak 138.876 seat yang sudah terjual sebanyak 77.313 seat. Jumlah tersebut akan terus bertambah. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas yang hari ini. Saya Harjuno Pramodito. Dan saya Mercy Tirayo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh masa depan kita, bangsa, dan negara bergantung pada pilihan Anda. Saatnya Anda memilih pemimpin yang tepat. Jadi pastikan pilihlah pemimpin terbaik. Gunakan hak pilih Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 1 putaran, 2 putaran. Ikuti hitung cepat 48 jam non-stop di Kompas TV, Rumah Pemilu, Teman Pemilu. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali saya Yan Rahman menyapa Anda dalam Sapa Indonesia Siang dengan sejumlah informasi pilihan khas Sapa Indonesia Siang untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Seperti biasa, Sapa Indonesia Siang memiliki 3 informasi utama di hari ini. Yang pertama kita lihat, saudara, ini dia ada 2 orang pemuda yang membunuh teman adiknya yang masih berstatus anak di bawah umur. Alasan penganiayaan yang berujung pada kematian ini dipicu oleh dendam karena korban diduga sering menghina dan menganiaya adik pelaku. Kita lihat ke sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Siang hari ini. Ini ada akibat hujan lebat, atap bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah ini.
Dan saudara, tak lengkap rasanya Sapa Indonesia Siang tidak menyajikan informasi tentang kuliner. Ini ada hidangan yang bisa jadi rekomendasi Anda dalam menyambut tahun baru Imlek, yaitu gurame sisik naga. Ikan gurame yang digoreng kering ini menjadi makin lezat dengan paduan saus pedas manis. Seperti apa rasanya? Kita simak informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya dalam Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Informasi pertama, saudara, seorang pria ditangkap polisi usai buron setelah menganiaya seorang pria yang merupakan suami dari mantan kekasih pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku mengaku dendam kepada istri korban soal usaha yang dijalankan bersama. Seorang pria berusia 41 tahun berinisial MD ditangkap tim Opsnal unit Reskrim Polsek Nagrak di rumah kontrakan adik iparnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap usai buron selama 3 hari setelah membacok seorang pria bernama Ajun Junaidi di rumahnya di Kampung Lewi Keris, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari lalu. Sebelum kabur ke Jakarta, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di hutan di wilayah Ciambar untuk menghilangkan jejak. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan penganiayaan lantaran dendam kepada istri korban yang tak lain mantan kekasih pelaku dan pernah menjalankan usaha bersama. Dari tangan pelaku, polisi menyita 11 senjata tajam jenis kapak yang digunakan untuk menganiaya korban. Tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban luka berat yang terjadi di wilayah hukum Nagrak, Kecamatan Ciambar. Jadi menurut pengakuan pelaku merasa dendam terhadap istri korban karena pernah menjanjikan keuntungan dalam usaha semacam kredit. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Nagrak dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, ada 2 orang pemuda yang membunuh teman adiknya yang masih berstatus anak di bawah umur. Alasan penganiayaan yang berujung pada kematian ini dipicu oleh dendam karena korban diduga sering menghina dan menganiaya adik pelaku. 2 pemuda di wilayah Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung ditangkap polisi usai keterangan saksi dan sejumlah bukti mengarah pada keduanya yang diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga menyebabkan kematian pada seorang anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, motif kedua pelaku melakukan penganiayaan karena dendam. Adik pelaku sering dihina dan dipukuli oleh korban. Sebelumnya, korban ditemukan terkapar di pinggir jalan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi langsung melakukan penangkapan kepada kedua pelaku dengan langkah persuasif ke pihak keluarga untuk menyerahkan putra mereka yang telah ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan. Merasa dendam kepada korban terhadap apa perlakuan yang dilakukan oleh almarhum kepada tersangka. Selanjutnya tersangka merencanakan perbuatan pidana ini dan memilih tempat secara random karena pada waktu itu di jalan yang tempat TKP ini sepi, disitulah dia melakukan tindakan tersebut. Atas perbuatan ini, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, seorang perempuan berusia 50 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di dasar jurang dengan luka di bagian lehernya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan menunggu hasil otopsi jenazah korban dari rumah sakit. Warga Desa Tileng, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin pagi dikejutkan dengan ditemukannya jenazah salah satu warganya, perempuan berusia 50 tahun yang tewas di dasar jurang. Korban tewas di dasar jurang berkedalaman 300 meter. Saat ditemukan, terdapat luka sayatan di bagian leher korban. Mendapat laporan warga, polisi, TNI, dan tim Inafis Polres Madiun langsung mengevakuasi jenazah korban. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi di sekitar lokasi.
Sejumlah warga menyebut korban sempat hilang pada malam hari sebelum ditemukan tewas. Kalau kan ya seperti yang dilihat tadi, seperti sayatan gitu. Iya, sayatan gitu. Di leher, Pak. Iya. Berapa panjangnya? Kira-kira sekitar berapa? Ya 5 cm. Sementara dari lokasi tewasnya korban, polisi juga menemukan sebuah pisau yang diduga penyebab luka di leher korban. Jadi pada awalnya ada laporan dari Polsek Dagangan terkait adanya penemuan mayat di jurang yang kedalamannya sekitar kurang lebih 300 meter. Dan posisi rumah korban itu tepat di jurang, tepat berada di depan rumah korban, demikian. Dan untuk korban adalah seorang perempuan, usianya kurang lebih 50 tahun. Dan ditemukan sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan itu ada luka di leher, luka yang cukup dalam. Dan dapat dipastikan bahwa itu yang menyebabkan kematian bagi korban. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah korban dari Rumah Sakit Sudono, Madiun. Polisi juga telah memeriksa rumah korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Ada juga informasi seorang pria yang ditemukan tewas di balkon lantai 3 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban ditemukan tewas dengan luka di kedua tangan dan kepala. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian. Seorang pria berinisial K berusia 26 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka di balkon lantai 3 di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi jasad korban. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka di kedua tangan dan kepala. Namun polisi belum dapat memastikan penyebab kematiannya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Tim Reskrim Polsek Kelapa Gading beserta identifikasi Polres Jakarta Utara melakukan olah TKP serta mensterilisasi tempat kejadian perkara. Nah, untuk identitas dari korban, artinya mayat tersebut sudah teridentifikasi. Namun kita sedang melakukan pendalaman serta melakukan serangkaian penyelidikan. Apakah dugaan-dugaan terjadi suatu tindak pidana atau tidak, itu belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses penyelidikan. Selanjutnya jasad pria itu dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Kasusnya kini ditangani Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menahan seorang guru SMP setelah dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap muridnya di Gorontalo. Saat ini polisi sedang mengumpulkan alat bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu orang tua murid SMP di kota Gorontalo, penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo langsung menahan seorang guru yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap siswanya. Berdasarkan keterangan orang tua korban, dugaan kekerasan seksual yang dialami anaknya telah terjadi sejak November 2023. Saat ini, sudah ada 4 siswa yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual sang guru. Siswa yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan siswa kelas 9 2 orang, kelas 7, dan kelas 8 masing-masing 1 orang. Untuk terduga pelaku sudah diamankan di Polda Gorontalo. Untuk terduga pelaku, nah ini nanti yang akan kita dalami, kita akan kumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain untuk memperkuat dugaan pelecehan seksual tersebut seperti itu. Untuk yang melapor 1 orang. Untuk saat ini 1 orang yang melapor, nah ini nanti yang berkembang ya, nanti kita akan cek kembali, kita akan dalami kembali. Kalau memang ada korban ataupun yang lain yang merasa dirugikan, nah kita akan lakukan pemeriksaan. Polisi saat ini terus mengumpulkan barang bukti dan telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga telah memeriksa korban dan para guru. Hence Tumilar, Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Ular berbisa jenis King Cobra masuk ke dalam salah satu rumah indekos di Jalan Beringin, Kota Bengkulu. Keberadaan ular sontak membuat penghuni indekos kaget.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan susah jeda hanya di Sapa Indonesia Siang. Siap bakso ya? Tahan! Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari Herbal Pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten. Bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan, bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang bersama saya Yan Rahman. Saudara, akibat hujan lebat, atap bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah ini. Atap salah satu ruangan sekolah dasar negeri Cinini, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ambruk pada hari Minggu kemarin. Ambruknya atap bangunan ini diduga kondisi kayu atap bangunan sekolah sudah rapuh. Sehingga hujan lebat
dan angin kencang memperparah kondisi atap dan membuat rangka atap tak mampu menahannya hingga ambruk. Sementara akibat ambruknya atap bangunan, sejumlah meja dan kursi di ruangan mengalami kerusakan parah akibat tertimpa material atap bangunan sekolah tersebut. Menurut pihak sekolah, gedung sekolah ini memang sudah lama tidak diperbaiki. Bahkan sebelum ambruknya atap bangunan sekolah, plafon di dalam ruang kelas memang sudah hancur. Ambruknya kemarin itu hari Minggu, Mas, jam 4 sore. Karena ada hujan, ada angin. Intinya mah hujan angin, karena bangunannya sudah tua juga, jadinya nggak kuat nahan hujan angin. Kepala sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke pihak terkait untuk meminta bangunan pembangunan kembali. Untuk sementara, sekolah tetap berlangsung normal dan satu ruang kelas yang tidak bisa digunakan terpaksa dipindah ke ruang lain. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, jalan penghubung Kabupaten Grobogan menuju Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 20 cm pada Senin pagi. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Jajar yang jebol pada Minggu malam. Imbasnya, sejumlah kendaraan mogok terendam banjir saat melintas. Beginilah kondisi akses jalan penghubung Kabupaten Grobogan menuju Kabupaten Boyolali yang melintasi Desa Anggaswangi, Godong Grobogan, Jawa Tengah. Jalan sepanjang 5 km tersebut terendam banjir setinggi 20 cm. Sejumlah pengendara yang nekat melintas jalan tersebut banyak yang mogok sehingga terpaksa menuntun kendaraan mereka ke pinggir jalan yang tidak terkena banjir. Jalannya banjir semuanya? Ya, sebagian banjir. Ini banjirnya karena apa sih, Mbak? Air hujan dari sana loh, Pak. Dari air hujan ya? Tadi sempat mogok tadi? Iya. Karena banjir ya? Sebetulnya mau kemana sih, Mbak? Mau sekolah. Mau sekolah? Iya. Nah ini telat ini? Telat, udah ya? Ya pulang berarti? Ayo enggak toh, ini udah tetap masuk? Iya. Sementara itu salah satu warga menyebut banjir terjadi akibat hujan deras pada Minggu malam, sehingga mengakibatkan tanggul Sungai Jajar jebol. Ini banjir jalannya ini kan karena apa ini, Pak? Hujan sama tanggul jebol. Sering terjadi, Pak, seperti ini? Sering. Terus selama ini belum ada penanganan, Pak? Kemarin sudah tapi enggak jebol lagi. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir lekas surut dan aktivitas warga kembali normal berjalan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Yang berikut ini ada informasi ular berbisa jenis king cobra yang masuk ke dalam salah satu rumah indekos di Jalan Beringin, Kota Bengkulu. Keberadaan ular ini sontak membuat penghuni indekos kaget dan segera melaporkan ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu. Ular kobra sepanjang 1,5 meter ditemukan di rumah indekos di Jalan Beringin 1, Kota Bengkulu. Ular berbisa ini sontak membuat penghuni kaget. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena ular bersembunyi di bawah tabung LPG penghuni indekos. Ya, ular ini kan ketika dia tidak dapat tekanan, mungkin dia tidak akan menyerang, tapi bisa ketika itu dia di dekat korban, tapi atau orang pemilik rumah, alhamdulillah ya pemilik rumah tidak sampai digigit oleh ular itu. Karena ini kobra ini sangat berbisa ya, bahaya sekali. Dan sering, bukan sekali dua, ular kobra ini sering masuk ke dalam rumah warga. Usai dievakuasi, ular tersebut langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Ya, kalau tadi ada ular kobra, yang berikut ini ada ular piton sepanjang 7 meter ditangkap warga usai memangsa anak sapi milik warga di Desa Wasolangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Diduga ular ini masuk ke permukiman warga pada malam hari untuk mencari makan.
Ular piton sepanjang 7 meter ditangkap saat masuk ke permukiman dan tak bergerak usai memangsa ternak anak sapi milik warga di Desa Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Diduga ular tersebut masuk ke permukiman warga pada malam hari untuk mencari makanan. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, memperlihatkan ular tersebut sudah tidak dapat bergerak usai memangsa ternak warga. Melihat ular tak bergerak, warga kemudian menangkapnya, kemudian membelah perut ular yang membesar, hingga menemukan seekor anak sapi yang sudah mati. Kepala BKSDA Bau-Bau mengatakan ular piton yang memangsa seekor anak sapi milik warga tersebut merupakan ular dengan ukuran besar dan berbahaya bagi warga. Kami baca di media sosial memang benar bahwa di kecamatan di Kabupaten Muna itu 4 hari yang lalu ada ular piton memakan seekor anak sapi yang milik warga dan itu sudah masuk di pemukiman. Nah tentunya jenis ini kan jenis ular piton yang sangat dan ukuran yang besar dan untuk berbahaya kepada masyarakat termasuk juga ternak-ternak warga di sana. Selain itu, BKSDA juga mengimbau warga untuk berhati-hati serta waspada jika masuk hutan dan kebun. Mengingat di Kabupaten Muna banyak ditemukan ular piton dengan ukuran yang besar dan panjang hingga mencapai 8 meter. Devriat Noneke, Kompas TV, Muna, Sulawesi Tenggara. Saudara jangan kemana-mana karena susah jeda kami memiliki informasi mengenai hidangan yang bisa jadi rekomendasi Anda dalam menyambut tahun baru Imlek, yaitu gurame sisik naga. Ikan gurame yang digoreng kering ini menjadi makin lezat dengan paduan saus pedas manis. Informasi selengkapnya kami hadirkan susah jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Ayam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Pente Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hari ini sudah hari Selasa nih, seperti biasa ada Selasa Bahasa. Dan kali ini kita akan membahas dua kata yang umum kita dengar dari percakapan sehari-hari, yakni karir atau karier dengan huruf E dalam bahasa Indonesia. Dan kita juga akan tanya kepada sejumlah warga, kira-kira pada tahu nggak ya penyebutan sesuai bahasa Indonesia itu karir atau karier dengan huruf E. Berikut informasi selengkapnya dalam Selasa Bahasa untuk Anda. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan ejaan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku merupakan jenis kata yang penulisannya tidak sesuai ejaan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terkait hal ini, sebenarnya bahasa Indonesia memiliki banyak kata baku dan tidak baku. Contohnya kata karir dan karier dengan huruf E. Biasanya, kata karir ini bisa kita dengar di perkantoran atau dalam bekerja. Tapi, warga tahu nggak ya perbedaan kata karir dan karier dengan huruf E? Yuk, kita tanya. Karier. Artinya apa karier? Karier itu bahasa asing kali ya, karier. Kalau karir lebih ke bahasa Indonesia. Karir atau karier? Karier. Karier. Iya. Artinya apa tuh Mbak karier? Karir misalnya dalam bidang karir, misalnya kita senangnya di bidang karir apa ya, kayak manajer gitu kali. Siap. Kata karir atau karier? Karir sih. Karir. Iya. Kalau karier kayak ke Inggris-Inggrisan nggak sih? Artinya apa tuh Mas? Kayak karir itu kayak mungkin apa ya, pencapaian mungkin ya. Kalau misalkan dari kos tahu saya dari KPB karir. Kalau karier itu kalau karier kalau nggak salah itu apa ya, sesuatu untuk membawa barang seperti carrier atau apa itu. Kalau untuk job atau pekerjaan karir seperti itu. Kalau bahasa Indonesia harusnya sih karir Mas. Karir iya. Artinya apa Mas kalau karir? Karir kan pekerjaan gitu kan. Kalau atau karier. 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 Kenapa? Artinya apa sih Mbak karier itu? Berkarir, apa ya, nggak tahu. Kalau misalnya menurut saya ya pribadi, karir itu berkarir di perusahaan itu ya next step gitu loh. Jenjang pekerjaan lah ya. Next step jenjang pekerjaannya naik lagi. Nah, ternyata masih ada warga yang bingung ya. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita dengarkan penjelasan dari penyelaras bahasa Kompas TV. Bisa dimungkiri, banyak juga orang yang memilih menggunakan kata karir tanpa E dibanding karier dengan huruf E. Untuk mencari tahu mana yang benar, kita harus memahami etimologinya.
Kata ini berasal dari bahasa Belanda, karier. Nah, bahasa Indonesia menyerapnya menjadi karier dengan mempertahankan huruf E sebelum R. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karier bermakna perkembangan pekerjaan atau jabatan ataupun pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Contoh penggunaannya dalam kalimat, Umar seorang pemimpin perusahaan rintisan. Karirnya sedang menanjak akhir-akhir ini. Bahasa Indonesia menyerapnya menjadi karier dengan huruf E sebelum huruf R di akhir kata yang bermakna perkembangan pekerjaan atau jabatan ataupun pekerjaan yang memberi harapan untuk maju. Sekarang kita jadi tahu ya cara menggunakan makna dan cara penggunaan kata karir dengan huruf E. Tambah lagi perbendaharaan kata kita setiap minggunya ya. Untuk itu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tim Liputan, Kompas TV. Itu tadi Selasa Bahasa yang bisa menambah wawasan kita dalam berbahasa Indonesia. Dan berikut ini juga ada yang bisa menambah wawasan kita, yaitu meningkatkan minat baca buku sejak dini di Kota Denpasar, Bali. Sebuah perpustakaan dikemas dalam kontainer hadir di ruang publik. Lapak baca buku gratis yang memiliki koleksi ratusan buku anak-anak dan juga buku pengetahuan umum ini disambut dengan antusias oleh anak-anak yang datang pada akhir pekan. Perpustakaan yang dikemas dalam bentuk kontainer warna hijau ini hadir di tengah ruang publik, tepatnya di Taman Janggan Renon, Denpasar, Bali. Perpustakaan milik pemerintah Kota Denpasar ini digelar hanya di hari Sabtu dan Minggu, mulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Ada sebanyak 300 koleksi buku di dalam perpustakaan yang berbentuk kontainer ini. Mulai dari buku anak-anak yang berbahasa Indonesia dan Inggris, serta buku pengetahuan umum. Kalau koleksinya sekitar 300 buku kita bawa ke sini, itu mencakup koleksi umum dengan koleksi anak-anak. Koleksi anak-anak ada yang bergambar, berupa cerita bergambar. Kita juga sediakan Lego untuk mereka bermain. Berikut juga dengan penjelasannya di dalamnya. Masyarakat, terutama anak-anak, sangat antusias dengan adanya layanan perpustakaan di tempat publik. Didampingi para orang tua, terlihat anak-anak sangat senang dan memanfaatkan layanan ini. Mulai dari membaca buku cerita rakyat, dongeng, buku bergambar, dan buku pengetahuan umum. Orang tua dan anak-anak sangat mengapresiasi adanya layanan perpustakaan di ruang publik ini. Selain dapat mengurangi waktu dalam bermain gawai atau ponsel, membaca buku di perpustakaan juga bisa menambah ilmu pengetahuan. Karena bisa menambah ilmu. Bisa menambah. Artinya setiap minggu ke sini. Iya. Kalau di sini pilih-pilihnya buku apa? Dongeng? Buku cerita kayak dongeng juga sih. Saya rasa sih sangat positif ya. Terutama memang untuk meningkatkan minat baca, terutama anak-anak. Ya, terutama ya zaman sekarang sih gadget itu memang sangat tinggi gitunya. Pengaruhnya. Nah, kalau memang seperti ini diadakan dari pemerintah kota ya sangat bagus sekali. PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak atau layanan perpustakaan ramah anak ini juga diharapkan dapat membangun budaya literasi bagi anak-anak. Stimulus literasi sejak dini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, serta membuka pintu menuju pemahaman dunia yang lebih luas. Komang Suarbawa, Kompas TV Denpasar, Bali. Saudara, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat, Kodam 16 Patimura melalui Kodim 1504 Ambon membersihkan sampah di sepanjang Taman Baru Air Salobar, Kota Ambon. Nah, seperti apa kegiatannya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Kodam 16 Patimura melalui Kodim 1504 Ambon melaksanakan kegiatan bersih-bersih dengan melibatkan puluhan personel TNI Polri, warga setempat, serta siswa di sepanjang kawasan pantai air Salobar, Kota Ambon, Maluku. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengecekan personel dan pembagian tugas bersih-bersih. Kegiatan aksi bersih pantai ini difokuskan pada pembersihan sampah plastik, sampah bungkus makanan, minuman, dan sampah-sampah lain yang tersapu ombak masuk ke tepi pantai. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta rasa memiliki akan pentingnya kebersihan lingkungan di Kota Ambon. Nah,
Tujuan kami di sini untuk memberikan contoh kepada seluruh masyarakat Ambon bahwa mari kita cintai bersama laut kita ini agar lingkungan bersih dan terlihat indah, rapi, dan memberikan rasa nyaman. Sehingga kota Ambon ini layak dijadikan tempat wisata di seluruh wilayah pantainya. Kegiatan ini juga sebagai satu momen untuk menjalin silaturahmi antara seluruh instansi yang ada di Kota Ambon dan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Nusaniwe, Desa Air Salobar. Dalam kegiatan bersih-bersih pantai ini, masyarakat telah berhasil mengumpulkan sebanyak 30 kantong sampah berukuran besar yang selanjutnya diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, menyambut Tahun Baru Imlek tak lengkap bila tak menyiapkan hidangan yang nanti akan disantap di hari spesial. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba varian menu baru, bisa mencoba olahan masakan yang satu ini, yaitu gurame sisik naga. Selain rasanya yang lezat pedas manis, gurame sisik naga juga sangat gurih. Biasanya, Imlek identik dengan olahan ikan bandeng. Namun berbeda dengan suguhan kuliner khas Imlek di sebuah hotel di Semarang ini. Kali ini menu yang dihadirkan ialah ikan gurame sisik naga. Untuk mengolah gurame sisik naga sangat mudah. Pastikan ikan sudah dibersihkan lalu kemudian diberi tepung terigu. Langkah selanjutnya, gurame yang sudah dibaluri tepung kemudian digoreng. Setelah matang, baru diberi topping agar terlihat cantik. Langkah terakhir, tuangkan saus asam manis untuk menambah cita rasa ikan gurame sisik naga di atasnya. Kebetulan di sini tuh ada menu Imlek. Gurame sisik naga ini ya emang khas banget soal makanan Imlek. Rasanya gimana? Rasanya enak, gurih, sausnya pedas manis, enak. Rasa gurame sisik naga ini sangat lezat dan gurih serta tidak membuat enak. Kebanyakan di bandeng yang udah tradisi di acara ini kan di bandeng. Tapi saya mencoba dari ikan gurame. Untuk menikmati olahan khas Imlek ini, Anda harus merogoh kocek Rp95.000 yang bisa dinikmati berdua bersama orang yang disayang atau makan bersama keluarga kecil Anda. Senot Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Selama gelombang panas terik melanda Santiago, Chile, kebun binatang Buin mengambil tindakan proaktif untuk memastikan kesejahteraan hewan-hewannya. Kebun binatang ini menyediakan buah beku dan permen berisi daging untuk pakan hewan. Informasi selengkapnya dan informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan seusai jeda. Bakso ya? Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Ayam.
Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ih, kok bento? Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Selama gelombang panas terik melanda Santiago, Chile, kebun binatang Buin mengambil tindakan proaktif untuk memastikan kesejahteraan hewan-hewannya. Kebun binatang ini menyediakan buah beku dan juga permen berisi daging untuk pakan hewan. Kebun binatang Buin mengambil tindakan proaktif untuk memastikan kesejahteraan hewan-hewannya selama gelombang panas terik di Santiago, Chile. Primata menikmati suguhan buah beku dan memberikan kesenangan yang menyegarkan. Karnivora mendapatkan balok beku berisi potongan daging, dan ini adalah sebuah cara kreatif untuk membuat hewan tetap sejuk saat gelombang panas melanda. Dokter hewan dan manajer kesehatan hewan di kebun binatang Buin berbagi wawasan tentang kegiatan pengayaan mereka di tengah suhu tertinggi hari ini, yaitu 38 derajat Celcius dan perkiraan suhu minimum 24 derajat Celcius. No solo lo mantenemos entretenidos a nuestros ejemplares, sino también ayudamos a refrescar estas horas de tanto calor. En el caso de los primates podemos ver que con fruta se preparan heladitos de fruta, fruta y agua, se congela y los animales después en estas altas temperaturas disfrutan mucho de estos sabrosos heladitos. Pihak kebun binatang Buin menekankan komitmen mereka untuk menjaga hewan tetap aktif dan sejuk selama suhu ekstrim ini. No solo estamos preocupados en darle elementos congelados para poder refrescar, sino que también en todo su ambiente que esté húmedo, que esté fresco, que haya corriente de aire y que los animales puedan pasar sin ningún tipo de inconveniente y sin sufrir estas horas de máximo calor. Kebun binatang ini tidak hanya berfokus pada menyajikan makanan beku, tetapi juga memastikan lingkungan secara keseluruhan lembab, sejuk, dan berventilasi baik, sehingga hewan dapat melewati panas terik tanpa kesusahan. Saudara, popularitas kucing ras Savannah naik seiring dengan banyaknya selebritas dan orang terkenal mempostingnya di media sosial. Namun, Pusat Penyelamatan Hewan di Inggris menemukan banyak kucing ras ini yang akhirnya sakit atau terlantar karena pemiliknya mengabaikan perawatan mereka. Kucing ras Savannah merupakan kucing hasil persilangan dari kucing liar Afrika dengan kucing domestik ras Siam. Kucing ini dinobatkan oleh rekor dunia Guinness sebagai ras kucing terpanjang di dunia dengan panjang 44 cm. Dan kini, kucing ras Savannah mengalami lonjakan popularitas berkat para influencer atau selebritas yang memamerkan hewan peliharaan mereka di media sosial.
Namun, sebuah badan amal hewan Inggris melaporkan peningkatan jumlah kucing ras ini yang dibawa ke pusat penyelamatan. Jumlah kasusnya melonjak hingga 300%. Alasannya, banyak pemilik kucing tidak mengetahui bahwa kucing ras ini memiliki perawatan khusus dan perhatian lebih. Huge popularity of these cats in social media, TV, advertising has led to people wanting to acquire them, but without looking into or considering the health and the welfare issues that affect these kinds of cats. Menurut salah satu pemilik salon perawatan kucing, bahwa kucing dengan ras savana bisa untuk menjadi hewan peliharaan keluarga. Namun kucing ini memiliki karakter yang unik, sehingga pemiliknya jangan hanya sekadar mengadopsi, namun juga harus mencari tahu karakteristik setiap hewan yang akan dirawatnya. Karena ras savana, tipe kucing yang selalu ingin terlibat dalam setiap kegiatan pemiliknya. You need to tell them the pitfalls. The fact that savannas can sometimes open the doors themselves. They like to join into every part of your life. When you're chopping up on the work surface, they'll jump up to see what you're doing. They're naughty. They want to be part of your life. They insist on being part of your life. Kucing ras savana memang terkenal agresif dan bisa menunjukkan respons berbahaya pada manusia asing di dekatnya. Namun kucing ini termasuk hewan yang loyal pada pemiliknya. Dan hal ini membuat kucing ini dikenal sangat cerdas dan membutuhkan banyak sesi bermain agar membuatnya tetap terstimulasi secara mental. Nah, kalau yang satu ini ada perajin layang-layang di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara yang membuat layang-layang berbentuk naga raksasa dengan ukuran panjang 100 meter. Layang-layang ini dibuat sendiri selama beberapa bulan untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Permintaan akan layang-layang naga memang sangat populer karena dalam kalender Tiongkok, tahun ini akan memasuki Tahun Naga Kayu. Tidak hanya membuatnya, sang perajin juga menerbangkan layang-layang raksasa ini di halaman luas karena dipercaya dapat membawa kebahagiaan dan rezeki di tahun ini. 龙年到了，龙头风筝特别受欢迎。龙头蜈蚣风筝以龙头为首，以蜈蚣做身子，象征着五谷丰登、岁岁平安。 龙年放飞一只龙头风筝，能带来喜庆吉祥。 Saudara, usai jeda kami memiliki informasi terkait kasus pencurian pisang milik pedagang yang diambil oleh 3 orang pemuda. Aksinya ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Mix, 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 Indo Coffee, coffee mix. Memang asik, Indo Coffee, coffee mix. Mixnya asik, rasa ngehits. Indo Coffee, coffee mix, 3-in-1. Biar first class. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Wah, masa mini
baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Paling bener gambarnya. Paling bener suaranya. Paling bener garansinya. Polytron New Cinemax. Satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun termasuk layarnya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, 3 pemuda di Depok, Jawa Barat mencuri belasan sisir pisang di salah satu lapak pedagang buah. Aksinya terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, 3 pemuda mendatangi lapak pedagang pisang saat malam hari. 2 pelaku beraksi mengambil pisang yang berada di lapak pedagang pisang. Sementara 1 pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar. Menurut pedagang pisang, peristiwa pencurian baru diketahui saat dirinya datang ke lapak untuk berjualan di pagi harinya dan mendapati pisang dagangannya sudah tidak tersisa. Pencurian ini baru pertama kali terjadi. Pelaku membawa kabur sebanyak 18 sisir pisang hingga pemilik lapak pisang mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Cantolannya udah pada kosong. Berapa banyak? 18 sisir. 18 sisir. Iya. Itu memang pisangnya ditaruh di depan ya? Iya, dari dulu udah berapa tahun? Udah hampir berapa tahun? Ya. Oh, ini baru yang pertama? Baru yang pertama. Atau sebelumnya pernah enggak? Yang pertama. Petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengevakuasi sarang tawon Vespa ini berukuran besar yang menempel di rumah warga. Petugas membutuhkan waktu hampir 1 jam di malam hari untuk mengevakuasi sarang tawon tersebut. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, 3 petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat berupaya mengevakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atap rumah warga di tengah permukiman padat penduduk. Petugas damkar membutuhkan waktu hampir 1 jam di malam hari untuk mengangkat seluruh bagian sarang tawon tersebut. Sarang tawon yang berukuran cukup besar ini baru diketahui pemilik rumah pada Senin siang. Pemilik rumah kemudian langsung melaporkan dan meminta bantuan damkar untuk mengevakuasinya. Diketahui tawon jenis Vespa ini cukup berbahaya jika menyengat dan mengenai tubuh manusia. Harus segera dievakuasi agar tidak membahayakan warga di sekitar permukiman. Jenis tawon Vespa dan cukup ya. Berbahaya ya Pak ya? Oh, berbahaya sekali. Banyak memakan korban juga. Terus banyak korban yang luka-luka juga, ada yang bengkak atau meriang kayak gitu. Lumayan ada dari segi akses ya, akses dari kita pemusnahannya itu lumayan sulit. Tapi bisa diatasi Pak ya? Alhamdulillah bisa.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia siang hari ini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Masa depan saya, Anda, dan kita semuanya bergantung pada pilihan Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop hanya di Kompas TV, teman memilih. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Yan Rahman. Saudara, puluhan warga melakukan unjuk rasa ke kantor pemerintahan daerah Karawang untuk menyampaikan penolakan rencana Pemda yang melakukan perluasan lahan tempat pembuangan akhir sampah Jalupang. Warga berorasi dan membawa spanduk untuk menyampaikan penolakan mereka. Warga desa Wanci Mekar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pemerintah daerah Karawang untuk menyampaikan penolakan rencana Pemda memperluas lahan tempat pembuangan sampah akhir Jalupang. Selain penolakan perluasan TPA, warga juga menuntut pengolahan sampah yang dikelola dengan baik sehingga meminimalisasi dampak buruk tumpukan sampah. Warga juga menuntut kompensasi Pemda untuk warga yang tinggal di sekitar TPA Jalupang, terutama yang tinggal di radius 500 meter hingga 1 km dari TPA. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai Zinc Refreshing Cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks Zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Lime. Masa depan saya, Anda, dan kita semuanya bergantung pada pilihan Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop hanya di Kompas TV, teman memilih. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Oh, saya kira Menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya. Ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja tetap kerja.
Pernyataan Presiden Jokowi dalam kunjungan di Lanut Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu 24 Januari 2024 memicu perdebatan mengenai etika politik. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan pernyataan tersebut 2 hari kemudian dengan mengutip undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Substansi pesan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berdampingan dengan salah satu kontestan Capres yang juga menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto berpendapat, pernyataan Presiden yang disampaikan saat berdampingan dengan seorang menteri yang menjadi salah satu peserta kontestasi Pilpres mengundang polemik di tengah publik. Ketika misalnya wartawan memberi stimulus dan Pak Jokowi memberi respons, dan responsnya tensi untuk menjadi polemik ketika kemudian memosisikan dirinya, kalau berhenti pernyataannya itu pada yang ditanyakan oleh wartawan, yaitu soal menteri, mungkin tidak akan seramai ini gitu. Ini kan menjadi backfire pada Pak Jokowi dan tentu istana yang harus menjelaskan Mas Joko seperti sore ini, karena pernyataan itu kemudian nambah, dan tambahan pernyataan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi masalah adalah equivocal communication ya, yang harusnya komunikasinya diplomatis ya, tetapi kemudian ini menjadi eksplisit, dan pernyataan yang eksplisit itu pasti memancing yang disebut dan polemik, dan polemik itu kan nggak bisa dihindarin ketika misalnya memang di luar tafsir hukum ya, tentu ada yang disebut dengan kepentingan politik yang terusik gitu. Pengunduran diri seorang menteri yang terlibat dalam kontestasi pemilu mulai ramai menjadi pembicaraan publik saat Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 mengumumkan rencana pengunduran dirinya dalam kampanye di Semarang 23 Januari 2023. Mahfud MD membuktikan omongannya. Rabu 31 Januari 2024, Mahfud memberikan pernyataan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Presiden Joko Widodo. Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Menanggapi pengunduran diri Mahfud MD, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Prabowo tidak akan mengikuti langkah Mahfud untuk mengundurkan diri dari kabinet. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan, dan selama menjadi calon presiden beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas, dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode.
Anies Baswedan Capres nomor urut 1 mengatakan pentingnya etika dalam berpolitik. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Mundurnya Mahfud MD tak membuat kabinet goyah. Kerja kabinet tetap berlanjut dengan kokoh dan solid. Saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja tetap kerja. Kamis 1 Februari 2024, akhirnya Mahfud MD bertemu dan menyampaikan surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Fasilitas negara untuk presiden, para menteri, dan pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Bila uang rakyat digunakan atas nama usaha untuk memperoleh kekuasaan, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan mengemban tanggung jawab sebagai pengemban amanat rakyat. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya